Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil dan setara. Perkenalkan saya Sarah Monika, pembawa acara pada sesi Millennial Talks kali ini, yaitu dengan tema penguatan ekonomi perempuan dalam mengelola wilayah perhutanan sosial. Program ini merupakan hasil kerjasama antara Pokja Pengarus Utamaan Gender Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Asia Foundation, dan beritabaru.co sebagai bagian dari rangkaian program publikasi dan diseminasi praktik baik perempuan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk memperluas dampak positif dari praktik baik keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan tentunya untuk membangun kesadaran publik yang lebih luas. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan bahwa realisasi perhutanan sosial sampai akhir 2021 telah mencapai 4,9 juta hektar dalam bentuk 7.296 surat keputusan hak kelola kawasan hutan untuk sejumlah 1.048.771 kepala keluarga. Dengan merujuk data BPS tentang rata-rata jumlah anggota keluarga di Indonesia pada tahun 2020 adalah 4 sampai 5 orang, maka dapat diasumsikan bahwa penerima manfaat perhutanan sosial mencapai 4,72 juta jiwa dari 1,05 juta kakak yang menerima SK. Dengan asumsi jumlah penduduk perempuan setara 49,42%, maka total anggota keluarga perempuan yang menjadi penerima manfaat setara dengan 2,3 juta jiwa. Mengingat peran kelompok perempuan cukup signifikan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi skala mikro, kecil dan menengah, pemerintah perlu memiliki data pilah yang lebih akurat dalam pengelolaan perhutanan sosial. Apalagi KLHK saat ini sebagai mentor pengarus utama gender di tingkat nasional. Setelah mendapatkan SK izin pengelolaan perhutanan sosial, kelompok penerima izin kelola didorong untuk membentuk kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS. Ini dimaksudkan agar pengelolaan sumber daya hutan bisa dikembangkan dan bermanfaat baik secara lingkungan, sosial, maupun ekonomi. KUPS sendiri dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu kategori Blue adalah kelompok yang sudah mendapatkan izin pengelolaan dan telah mengidentifikasi potensi usaha. Yang kedua adalah kelompok Silver, kelompok yang sudah memiliki unit usaha dan menyusun rencana kerja usaha. Yang ketiga adalah kategori Gold, ini sudah mengolah produk atau tempat wisata dan bahkan sudah memiliki pasar atau wisatawan lokal. Dan yang terakhir adalah kelompok Platinum yang sudah memiliki pasar cangkupannya hingga mancanegara. Berdasarkan data terakhir yang dirilis oleh Ditjen PSKL pada tahun 2020, disebutkan bahwa kategori Blue itu sejumlah 4.521 kelompok, Silver 1.937 kelompok, Gold 435 kelompok, dan Platinum 47 kelompok. Dalam Festival Pesona Kopi Agroforestry 25 Januari 2022 lalu, Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya menyampaikan bahwa jumlah sampai saat ini telah terbentuk ada 8.154 KUPS di seluruh Indonesia yang telah melakukan kegiatan usaha pemanfaatan hutan, hasil hutan, dan jasa lingkungan. Dalam kesempatan tersebut, Menteri LHK juga menegaskan pentingnya melakukan pendampingan dalam program lanjutan tersebut. Hal itu untuk mendorong masyarakat di sekitar hutan memiliki kemampuan bisnis perhutanan sosial dalam bentuk agroforestry, ekowisata, dan bioenergi. Tujuan dari program perhutanan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses pemberdayaan dengan berpegang pada prinsip pelestarian hutan. Di satu sisi, menurut IFAD tahun 2020, lebih dari 70% orang miskin dunia tinggal di daerah pedesaan, di mana perempuan miskin pedesaan umumnya memiliki akses yang lebih terbatas daripada laki-laki terhadap input, layanan, organisasi pedesaan, infrastruktur, maupun teknologi yang produktif. Sebenarnya seberapa besar sih manfaat perhutanan sosial terhadap peningkatan kualitas hidup kesejahteraan keluarga miskin dan perempuan di pedesaan? Lalu apa saja manfaat ekonomi yang dapat dioptimalkan dari pengelolaan perhutanan sosial melalui keterlibatan kelompok perempuan? Untuk mengulas upaya penguatan perempuan dalam pengelolaan usaha perhutanan sosial agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi dan juga sekaligus pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan, telah hadir bersama kita adalah Ibu Endah Prasetyani, SSIMT. Beliau merupakan PLT Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial KLHK. Mari kita sapa terlebih dahulu Ibu Endah. Selamat pagi Ibu Endah.
Selamat pagi Mbak Monica. Saya panggilnya Mbak Monica atau Mbak Sarah? Boleh, Mbak Monica juga boleh, Bu. Oke, siap. Selamat pagi Mbak Monica. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Enda sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat ya Amin, amin. Biar terus dalam sehat ya, kondisi Bu. sekarang. Iya. Iya, Ibu Enda terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena telah berkenan dan meluangkan waktunya hadir dalam acara Millennial Talk pada pagi hari ini. Kita akan membahas tema yang menjadi ekspertis dari Ibu Enda, yaitu mengenai penguatan ekonomi perempuan dalam mengelola wilayah perhutanan sosial. Nah, Ibu, saya sekedar konfirmasi ya, Bu. Jadi, dalam perkembangan data KUPS di Indonesia, berdasarkan data dari Ditjen PSKL, Bu, pada akhir 2020 lalu itu jumlah KUPS sebanyak 6.940 unit. Nah, sampai akhir tahun 2021 itu sudah berapa ya, Bu, totalnya? Untuk sampai 2021 sudah menjadi 8.154 KUPS Oh, total dari kami. Dan data ini cukup besar ya peningkatannya. iya, alhamdulillah karena sudah melewati 1 tahun ya, 1 tahun dan data ini memang biasanya kita update setiap 1 semester sekali, jadi setahun 2 kali. Oh, setiap per 6 bulan ya diupdate. Iya, Baik. betul. Berarti sekarang sudah ada 8 ribuan unit. Nah, selain itu, Ditjen PSKL kan membuat kategori KUPS, ada yang 4 kategori itu ya, Bu. Ada yang blue, Iya, kemudian silver, gold, dan platinum. Nah, pada tahun 2020 disebutkan bahwa kategori blue sejumlah 4.521 kelompok, kemudian yang silver 1.937, gold 435, dan yang platinum ada 47 kelompok. Kira-kira apa saja sih fasilitasi yang sudah diberikan oleh Direktorat Ibu nih terhadap keempat kategori tersebut? Apakah memang setiap kategori punya beda-beda fasilitasinya, Bu? Dan perbedaannya itu kira-kira apa saja? betul sekali. Jadi sedikit meluruskan, memang kami membuat kategori. Kategori itu dibuat dalam rangka untuk memfasilitasinya. Jadi kategori itu dibuat sesuai dari kemampuan KUPS-nya. Karena kita tahu perhutanan sosial ini adalah pemberian akses kelola masyarakat sekitar kawasan hutan atau masyarakat hukum adat dalam bentuk kelompok dan juga masyarakat miskin. Jadi memang mereka mempunyai kapasitas yang agak terbatas dalam hal untuk kesempatan berusaha dan juga kapasitas SDM-nya. Dan sehingga kita mengkelompokkan untuk fasilitas blue atau pertama, itulah buat kelompok yang baru mendapatkan sekarang namanya persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Jadi setelah turun Permen 9 tahun 2021, bukan izin lagi tapi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial tetap dengan 5 skemanya, yaitu HKM, hutan desa, tadi HKM hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat. Jadi ketika mereka baru mendapatkan persetujuan, mereka adalah blue. Sehingga kita memfasilitasi mereka untuk membentuk kelembagaannya, melihat potensi usahanya, membentuk KUPS pertama kali. Itulah blue-nya. Kemudian ketika sudah membentuk KUPS, sudah ada potensi usahanya, kemudian kami fasilitasi lagi untuk penyusunan rencana perhutanan sosial. Ada namanya rencana kelola perhutanan sosial, ini untuk jangka waktu 10 tahun. Nah, ketika sudah mempunyai rencana kelola perhutanan sosial, mereka kami kategorikan dengan silver. Artinya sudah mempunyai rencana, sudah mempunyai unit usahanya. Ya. Dan ketika di silver, dimulailah dengan stimulan untuk memulai usaha atau aktivitas. Bukan modal usaha, tapi stimulan untuk memulai usahanya, fasilitasnya antara lain kita berikan pelatihan-pelatihan baik dari KLHK maupun dari kementerian lembaga yang lain dan juga kita berikan juga beberapa bantuan. Kemudian ketika mereka sudah usahanya
sudah mulai dijual atau dipasarkan baik di tingkat lokal, itu kemudian silver, ketika usahanya itu udah tingkat regional, kita kategorikan menjadi gold. Jadi dengan fasilitasi gold, kita beri fasilitasi untuk pelatihan kewirausahaannya. Kalau tadi yang silver termasuk peningkatan produksi dan produktivitasnya, nah di gold udah dengan pelatihan kewirausahaan. Kita adakan misalkan temu usaha. Gunanya adalah ketika mulai gold, mulai nih untuk mencari akses permodalan dari berbagai pihak, misalnya dari Himbara ataupun lembaga-lembaga keuangan. Akses permodalan ini bisa dalam bentuk pinjaman atau KUR, bisa juga dalam bentuk misalnya CSR. Jadi mulai gold. Kemudian ketika mereka sudah usahanya atau jenis usahanya ini sudah mulai secara nasional ataupun bahkan ekspor, kelembagaan usahanya kuat. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Monica bahwa pengembangan usaha ini kita dasarkan pada 3 aspek penguatan, yaitu kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha. Ketika kelembagaannya sudah kuat, mereka misalnya sudah mempunyai lembaga usaha, bentuknya misalnya koperasi, sudah berbadan hukum, kemudian dari usahanya sudah mulai dipasarkan secara nasional, bahkan mungkin mulai ekspor, dan juga bisa menjaga kawasannya, itu kita kategorikan dengan platinum. Inilah yang menjadi tujuan akhir atau tujuan utama dari program perhutanan sosial, bahwa KUPS yang terbentuk ini menjadi KUPS yang mandiri, KUPS platinum, sehingga dapat meningkatkan ekonomi regional, meningkatkan ekonomi desanya berbasis komoditi, dan secara tidak langsung adalah meningkatkan kesejahteraan daripada petani dan juga kesejahteraan dari masyarakat di sekitarnya. Demikian Mbak Monica fasilitas-fasilitas yang kita berikan, dan untuk pemberian fasilitas itu tidak hanya dari KLHK, karena untuk pengelolaan perhutanan sosial yang 3 aspek itu adalah dari hulu ke hilir, dari mulai menanam sampai dengan menjual, sehingga dukungan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian lembaga, teman-teman NGO mendampingi, dan tidak ketinggalan juga ini berkaitan dengan acara ini adalah teman-teman media. Melalui mereka lah KUPS kami dikenal, sehingga fasilitas-fasilitas yang bisa diberikan oleh berbagai pihak juga ikut masuk atau ikut mendampingi daripada KUPS kami. Demikian, Mbak. Ya, jadi memang banyak ya Bu yang terlibat dan berkolaborasi itu juga bersinergi untuk pelaksanaan KUPS ini sendiri. Jadi tidak hanya dari KLHK, juga dari lembaga lain, bahkan dari rekan-rekan media yang membantu programnya. Iya, karena ini adalah kegiatan hulu sampai dengan hilir, dan kegiatannya adalah HITS ya, holistik, integrasi, tematik, dan spasial. Dan program perhutanan sosial ini sudah menjadi program nasional, Mbak, sehingga kementerian lembaga KUPS kami ini boleh dibilang menjadi lokusnya, karena memang kalau perhutanan atau kawasannya memang urusan kehutanan, tapi masyarakatnya ini kan pasti milik pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah juga harus ikut terlibat, karena ini juga untuk meningkatkan kesejahteraan daerah tersebut. Ya. Jadi memang harus kompak nih Bu ya, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program KUPS ini. Iya, tadi Bu, kalau dalam perkembangan kategorinya itu kan dari blue, kemudian silver, kemudian gold, dan platinum. Apakah untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi itu yang mengusulkan dari kelompoknya, atau memang atas inisiatif si direktorat Ibu untuk menawarkan pelatihan-pelatihan dan workshop semacam itu, agar mereka bisa naik ke tingkat selanjutnya? Ya. Jadi untuk kami dari KLHK, untuk PS kan di Dijen PSKL, khususnya di tempat saya, Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial ini untuk memonitor
bagaimana pengelolaan perhutanan sosial yang dilakukan oleh teman-teman KUPS. Kami punya 5 balai, Mbak Monica, Oh, balai 5 balai. PSKL di 5 region, yaitu satu di Sumatera, balai PSKL Sumatera, yang kedua balai PSKL Kalimantan, kemudian balai PSKL Sulawesi, balai PSKL Maluku Papua, dan ada balai PSKL Jabal Nur, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Oh. Ini karena, nah, balai-balai inilah yang tugasnya mengkoordinir karena sangat sedikit, baru 5. Misalnya Sumatera adalah untuk wilayah Sumatera. Untuk usulannya, memang yang mengusulkan adalah balai kami, tapi dengan melihat kondisi daripada KUPS tersebut. Jadi kita mempunyai satu aplikasi besar untuk PSKL namanya GoKups, di mana di dalam aplikasi itu terdata begitu masyarakat mendapatkan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, mereka termasuk dalam kelompok perhutanan sosial, ini langsung masuk datanya ke GoKups, ini blue. Sehingga kami mencoba memfasilitasi untuk mereka menggali potensi usahanya, kemudian memfasilitasi tadi ketika udah menggali potensi usahanya, kemudian membuat rencana kelola perhutanan sosialnya, ini kita kategorikan silver. Jadi pendataan itu terupdate terus di GoKups. Dan kami ketika memfasilitasi melihat data tersebut di GoKups. Ketika ini biru, berarti kita harus mengadakan fasilitasi penyusunan RKPS nih. Tentunya kami juga dibantu oleh beberapa pihak, termasuk pendamping dari ini, termasuk misalnya di salah satu sisinya mungkin bisa dari TAF ataupun teman-teman NGO yang lain. Jadi demikian, Mbak. Kemudian ketika kami melihat ingin percepatan dengan di masa pandemi, nggak apa-apa ya saya meloncat-loncat. Iya, tidak apa-apa. Seperti di masa pandemi ini yang kita ketahui, daya beli semua turun. Semua masyarakat tinggal di rumah, tapi KUPS kami ini tetap berproduksi. Bagaimana mengenalkan produknya? Ini kita lihat kalau memang dia siap, kita misalnya membuat fasilitasi mengenai pengemasannya, brandingnya, dan terakhir adalah kita mengikuti kemajuan teknologi, kita adakan pelatihan digital marketingnya. Tentunya kita melihat dari KUPS yang siap. Dan bisa dilakukan langsung dari kami, bisa melalui balai kami dan juga pihak-pihak lain. Jadi pengklasan ini adalah sebenarnya bukan untuk mereka, tapi adalah untuk kami. Kita bisa membuat kelas-kelas ke KUPS ini agar bisa berkonsentrasi apa sih yang dibutuhkan oleh kelompok. Karena apa? Kemampuan dari tiap-tiap KUPS ini berbeda-beda. Baik itu SDM-nya, baik itu sumber dayanya. Jadi tidak bisa sama secara masif bersamaan. Kita sekarang RKPS menyusun rame-rame, gitu tidak bisa. Kita sekarang digital marketing rame-rame, itu tidak bisa. Karena semua juga berdasarkan kondisi tadi, sosial, ekonomi, dan juga kelembagaannya. Dan satu yang tidak boleh ditinggalkan adalah kearifan lokalnya juga tetap dijaga. Demikian. Jadi memang menyesuaikan ya Bu ya? Iya, klasifikasi KUPS itu bukan KUPS-nya, oh saya ini udah mau klasifikasi, tidak. Tapi memang kami melihat daripada kondisi KUPS tersebut, kira-kira mereka butuh apa nih? Ada yang sudah maju ketika mengajukan misalnya, oh mereka hanya butuh misalnya sudah maju kolaborasi sedikit lagi misalnya dengan Kementerian Pariwisata untuk wisatanya dikenalkan. Seperti itu, berarti mereka sudah punya rencana, sudah punya ini. Jadi memang kapasitas SDM atau KUPS-nya ini yang pemegang peranan. Demikian Mbak Monica. Iya. Jadi memang tetap disesuaikan dengan kemampuan dari KUPS itu ya Bu. Baru kemudian difasilitasi bentuknya apa. Bahkan sampai ke tingkat hilirnya itu ke digital marketing ya Bu, sama branding tadi. Iya, betul. Luar biasa. Jadi memang kita memberikan satu stimulan gitu loh. Karena kadang juga kita melihat potensinya ada sumber dayanya, tapi SDM-nya kurang. Jadi kita bantu untuk ayo begini membuat potensi ya. Begini, bahkan untuk peningkatan produksinya juga
kita fasilitasi. Untuk produktivitasnya juga kita coba fasilitasi. Luar Demikian. biasa sekali. Dan memang untuk tujuan dari perhutanan sosial ini kan untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat, ya Bu, terutama masyarakat sekitar yang Ya, memang tinggal betul. di wilayah hutan tersebut. Dan Betul. ini juga bisa untuk menjaga keberlanjutan hutan berbasis dengan pemberdayaan. Ya, tapi selain itu apa saja sih Bu manfaat ekonomi yang dapat diperoleh oleh keluarga miskin dan perempuan yang memang telah dapat izin pengelolaan perhutanan sosial ini? Ya, maaf tadi saya agak terlupa ya karena memang ini temanya adalah peran perempuan. Betul tadi yang Mbak Monica, biasanya penerima persetujuan ini tadi sudah 4,9, ada di Ya. 1,05 juta KK. Dan pada umumnya kepala keluarga ini adalah memang laki-laki. Tapi ada beberapa yang karena mohon maaf mereka mungkin tidak bersuami atau suami meninggal, kakaknya ini juga perempuan. Dan tadi kalau mengkategorikan bahwa apa sih manfaatnya secara ekonomi, pertama adalah peningkatan lapangan kerja. Jadi ketika mereka mendapatkan persetujuan perhutanan sosial, artinya mereka mempunyai akses untuk mengelola kawasan itu, artinya kesempatan kerja sudah mulai masuk. Dan kesempatan kerja misalnya kita kategorikan 4 orang 1 kakak, pasti ada perempuannya dan kemudian ada anak-anaknya. Nah, eh, kenapa menjadi peran perempuan penting? Ketika bekerja di ladang, jangan salah bahwa walaupun hanya menyiapkan misalnya makanan untuk ke ladang, itu juga sudah menjadi peran perempuan. Yang kedua adalah untuk usahanya. Beberapa usaha yang sudah agak ke tingkat hilir untuk Mm. kerajinan-kerajinan tangan, itu kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan khusus untuk perempuan anggota keluarga daripada kelompok KUPS tersebut. Pelatihan kerajinan tangan, kemudian pelatihan memasak. Jadi di samping bapaknya untuk mengelola kawasan atau lahan di dalam hutan, ini ibu-ibu bahkan berikan pelatihan untuk keterampilannya. Jadi ada peningkatan pendapatan lagi untuk rumah tangganya, selain dari bapaknya, selain dari ibunya. Yang menarik lagi ketika mereka mempunyai anak dan sudah besar, bahwa KUPS ini harus membentuk lembaga atau membentuk misalnya koperasi. Yang menarik adalah pengalaman bahwa petani-petani kita kalau kita bisa bayangkan pasti berumur 50 tahun ke atas. Mereka bilang, kalau saya mengurusi kelembagaan juga, siapa yang mengurus dalam kawasan? Inilah dengan perhutanan sosial mengajak putra-putri, pemuda-pemudi kembali ke lokasi kawasan dan mereka membantu untuk ada satu KUPS kami untuk kepengurusan koperasinya. Ketuanya bapaknya. Nah, nanti yang menjadi sekretarisnya biasanya ini anak perempuannya. Sambil Oh, kuliah, mereka menjadi sekretarisnya, bendaharanya, bahkan sudah membikinkan acara. Dan untuk kehilir lagi, ketika misalnya dengan tadi menyinggung pesona kopi agroforestry ya, mm, yang di kopi menarik lagi, saya berkunjung misalnya salah satu ke Garut, kemudian ada kebanggaan dari orang tua si bapaknya menanam kopi agroforestry dalam kawasan. Rupanya anaknya menjadi barista. Dan ketika kelompoknya itu udah jadi, apa komentar bapaknya? Bu, saya berarti yang membiayai menggaji anak saya menjadi barista. Padahal yang barista ini adalah kafe sendiri gitu kan. iya. Ini adalah satu kebanggaan orang tua dan barista ini tidak hanya laki-laki Mbak, bahkan anak-anak Mm, perempuan banyak yang sekarang menjadi barista-barista. iya, iya. Inilah peran perempuan itu juga dari hulu sampai hilir. Mm, Satu cerita menarik lagi perempuan di hulu, saya ke Bengkulu, ini ada Mbak Erna. Saya diundang ke UPS perempuan. Saya pikir rata-rata yang kaum perempuan ini mengurusnya dari tengah ke hilir. Rupanya yang menarik, KUPS ini di hulu. Dia cerita,
Ibu siapa? Bu, saya yang menerima persetujuan. Kenapa? Karena suami saya ini suaminya tuh malah illegal logging. Jadi Hmm, kadang mereka di dalam rumah tangga mereka berantem kan. Dan jadi istrinya ini menjadi satu polisinya lah. Jangan sampai lagi menebang kayu sembarangan. Ini lokasi perhutanan sosial, ini seperti ini. iya. Itu luar biasa sekali ada di Bengkulu. Itulah peran perempuan sangat-sangat besar dan memang tadi Mbak Monica menyampaikan yang mungkin harus kami tingkatkan adalah membuat data pilah ini. Ya. Karena kami terbiasa dengan gender ini, ya perhutanan sosial ini satu keluarga. Ada bapak, ibu, ada anak laki-laki, anak perempuan. Tapi kita memang bukan tidak pernah, tapi data pilah biasanya kita lakukan ketika pelatihan, menghadiri rapat, seperti itu. Nah, ini memang perlu kami tingkatkan untuk membuat data pilah sehingga ketika bicara responsif gender, peran perempuan, uh, mungkin bisa keluar data pasti. Tapi itulah yang terjadi di lapangan sangat-sangat uh, kadang-kadang saya belajar banyak dari mereka dengan ketangguhannya mereka. Demikian Mbak Monica. Iya, untuk data pilahnya mungkin memang harus terus diupdate ya Bu, karena bisa jadi peran dari perempuan itu kan lebih banyak dari sekedar data yang selama ini sudah ada. Iya, iya pasti. Karena tadi Ibu Karena juga cerita sendiri dari hulu ke data hilir pilah itu biasanya ini terus terang perempuan-perempuan, kalau kita pelatihan, oke perempuan berapa, laki berapa. iya Nah ini kan tidak semua ikut pelatihan dalam satu keluarga itu misalnya betul. seperti itu. Inilah yang mungkin perlu kami tingkatkan lagi nantinya. Dan Ibu juga tadi kan sudah cerita bahwa sebenarnya memang program dari perhutanan sosial ini untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas dan diprioritaskan juga untuk perempuan. Tapi kira-kira upaya penguatan ekonominya itu bagaimana ya Bu agar agendanya bisa lebih masif nih, terutama bagi kelompok perempuan. Upaya penguatan ekonomi yang dilakukan ini sebenarnya berkaitan langsung dengan penguatan upaya ekonomi yang kita lakukan di KUPS. Karena setiap langkah dalam penguatan ekonomi itu melibatkan satu keluarga. Jadi seperti tadi ketika mereka baru mendapatkan persetujuan, kita ajari mereka apa sih potensi usahanya. Bahkan ada beberapa lokasi kami kebetulan dengan kegiatan lain yang ke lapangan melihat potensinya, melihat ini, kita juga mengajak perempuan, bahkan mereka yang kadang-kadang terbit ide dulu. Kami ingin lokasinya, kami ingin silvofiseri nih, karena lele sangat menarik gitu kan. Jadi uh, dibukalah silvofiseri, kemudian wah bisa madu gitu kan. Jadi mereka yang menggarap madunya, yang bapak-bapaknya adalah menanam pohonnya, kawasan atau agroforestry-nya. Jadi peningkatan kapasitasnya juga termasuk kami memberikan fasilitasi peningkatan produksinya. Jadi ketika potensi usahanya apa, eh, kita fasilitasi untuk peningkatan produksinya. Antara lain misalnya, kalau mereka misalnya membutuhkan satu bibit tanaman, karena kami dengan perhutanan sosial ini dengan pola agroforestry, misalnya dengan tanaman keras, kita hubungkan dengan pihak-pihak yang mungkin ada bantuan untuk tanaman kerasnya. Kemudian untuk tanaman bawah tegakan seperti empon-emponnya, seperti di Jogja itu Mbak Monica, kaum perempuannya mengusahakan empon-emponnya sampai membuat jamu, sampai membuat dengan COVID ini satu empon-empon kering yang dijual belikan. Jadi itu adalah salah satu fasilitasi kami. Peningkatan produksinya ini tidak hanya kuantitas jumlahnya, tapi juga kualitasnya. Bagaimana cara mengeringkan empon-empon tersebut? Kemudian bagaimana sampai juga bagaimana mereka mendapatkan kalau makanan dari BPOM-nya. Kami juga kerjasama dengan BPOM-nya. Karena misalnya dengan BPOM tidak hanya mensertifikasi, tapi ada pelatihan juga.
begini loh untuk produk yang halal. Jadi untuk uh, fasilitasi secara masif kami menekankan bahwa untuk pengembangan usaha jangan hanya dijual mentahannya, tapi kita bisa meningkatkan value chain-nya dengan menjualnya sampai ke uh, apa ya, hasil ke olahannya. produknya, hasil olahannya. Kalau madu itu ya sudah terpackaging yang rapi, bagaimana kadar airnya, bahkan bagaimana Ya. botolnya, bagaimana capnya, maksud seperti itu. Dengan kopi, misalnya kalau hanya jual kopi yang green bean, artinya metik kopi langsung dijual, mungkin per kilo hanya 10-20 ribu. Tapi kalau udah bisa sampai dengan roasting, ini juga kami berikan fasilitasi pelatihan untuk roasting. Sekali lagi, kami ini tidak hanya KLHK ya Mbak Monica, tapi Iya. kami memang berusaha bersinergi dengan berbagai pihak untuk membuat mereka roasting. Akhirnya harga jualnya bisa sampai ratusan ribu. Bahkan teman-teman saya yang di Jawa Barat, misalnya tadinya hanya menjual green bean ke satu off taker, ketika dia tahu bahwa dengan menjual secara roasting lebih mahal, dia berani memutuskan untuk keluar dari off taker itu, membuat kerjasama dengan off taker yang lain untuk menerima roastingnya. Jadi peningkatan ekonomi fasilitas kami tidak hanya fisik, tapi juga peningkatan kapasitas. Bagaimana mereka untuk berpikir bahwa jual jahe jangan hanya sampai jahe, tapi sampai menjadi bubuk jahe merah, misalnya seperti itu. Jadi kita membangun kreativitas mereka. Mereka untuk kreativitas, berpikir kritis, dan kita mengenalkan nilai-nilai ekonomi dengan hanya menjual mentah dan menjual hasil olahan, ini berbeda. Itu yang kita lakukan secara masif. Karena tadi di awal saya sampai bilang bahwa sampai digital marketingnya, saya sampai bilang begini, jangan salah, kadang-kadang ini perempuan juga ya, mata perempuan ini mata lapar tergoda dengan eye-catching foto daripada produk tersebut. Kita ajari juga, Mbak, bagaimana cara memfoto satu produk agar menarik, gitu kan? Sehingga minimal ada keinginan konsumen untuk membeli. Nah, sekarang kualitasnya ketika bagus, dia akan beli lagi. Ini yang kita terapkan secara masif, tapi kembali lagi bahwa kapasitas daripada KUPS ini berbeda-beda dan ini memang perlu kerja bareng daripada kita semua. Jadi kita ada fasilitasi yang tadi saya bilang, kelembagaan, ulang lagi ya, penyusunan rencana. Yang paling penting untuk peningkatan ekonomi adalah untuk peningkatan produksi baik kualitas maupun kuantitas. Dan di akhir kami juga ada fasilitasi untuk kewirausahaannya nih Mbak, untuk meningkatkan ekonominya. Kewirausahaan ini termasuk pemasaran juga. Jadi itu cukup panjang rantainya. Iya, cukup komprehensif. Dan Ibu juga tadi kan cerita banyak sekali produk-produk yang diusahakan ya Bu melalui KUPS itu. Ada jamu, ada kopi, kemudian ada bahan produk-produk kerajinan, bahkan sampai madu juga. Dan telah dilakukan itu pelatihannya sampai dari packaging, sampai branding, terus juga ke bagian digital marketingnya. Nah, kalau selama ini Bu, dengan siapa aja nih Bu berkolaborasi untuk memperluas marketingnya itu sendiri, dan dengan siapa biasanya melakukan pelatihan digital marketing itu Bu? Yang saya bilang yang tadi bahwa diajak kolaborasi berganti-ganti Mbak, karena tadi kita kan lokasinya tersebar dari Sabang sampai Merauke, sehingga inilah keterlibatan daripada, kalau kita secara garis besar adalah tadi bagaimana mensinergikan, mengkolaborasikan antara pemerintah daerah. Tentunya jangan lupa akademisi juga kita ajak. Jadi bahkan kadang akademisi juga termasuk pelaku usaha ya Bu, para akademisi, NGO, dunia usaha, pelaku usaha juga kita ajak. Kita ajak juga, termasuk kadang-kadang kami dari media ini yang bisa, oh dengan digital marketing coba dengan si A,
coba dengan si B. Itu kami lakukan sesuai Mm-mm. dengan lokasi daripada KUPS kami. Dan kami juga memanfaatkan mitra-mitra dalam rangka CSR mereka. CSR Mm-mm. mereka. Jadi seluruh kami sedang saat ini sedang mencoba bekerja sama dengan Dikti juga untuk akademisi karena apa? Kami membutuhkan nih dampingan-dampingan Ya. untuk peningkatan produknya, mulai dari hulu sampai dengan hilir. Kemudian dengan pertanian juga seperti itu. Nah, kalau untuk digital marketing, karena ini pasar bebas, eh, kita misalnya mengundang satu dari akademisi nih, pengalaman ya, akademisi Mm-mm. yang eh, di bidang komputer kan. Oh, Ya. digital marketing seperti ini, triknya seperti ini. Oke, sekarang pilihan mau pakai apa? Biasanya Shopee ini ibu-ibu, Tokopedia bapak-bapak, seperti itu. Jadi kita ajari semua karena memang Iya, iya. kembalinya adalah kembali ke individu. Tapi kita hanya menentukan jalannya dan setelah itu ternyata berkembang lagi. Oh, dari Shopee ini ketemu juga saya di daerah misalnya ada apa ya satu license yang bisa mengajari juga. Kita ajak kerjasama juga. Bahkan dulu di awal-awal waktu masih ada almarhum Pak Ciputra, mereka membuat satu khusus untuk apa ya mendampingi dengan perhutanan sosial ini. Mereka ada satu divisi bukan namanya jadi bukan CSR tapi CSView. Jadi cooperative sharing value mendampingi mereka sampai waktu itu ditantang bolehlah membuka outlet di semua gerai-gerai Ciputranya. Jadi off-taker ini juga uh, tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena uh, kita kan capaian 4,9 juta dari Sabang sampai Merauke, KUPS-nya juga sangat-sangat banyak. Jadi dan produk kami Mbak tidak hanya tadi produk makanan, tapi juga produk jasa lingkungan wisata. Ini juga kami bekerjasama misalnya dengan Kementerian Pariwisata. Bahkan misalnya dengan akademisi yang di Jogja itu dengan isi bagaimana seniman-seniman itu mengajari KUPS kami membangun kalau Mbak lihat misalnya di Gunung Kidul ada yang perahu, 7 perahu, itu mahasiswa yang mengajari dari rami dirajut menjadi perahu untuk spot foto seperti itu. Jadi Wah. kolaborasi sinergi para pihak ini yang sangat menentukan Mm-mm, kekayaan mm-mm. ataupun daripada Dan teman-teman. iya, Ibu, itu kan ada 5 balai besar ya Bu yang memang menaungi KUPS ini. Dan kalau menurut pengamatan Ibu Erna, itu kira-kira wilayah mana Bu yang mereka KUPS itu lebih produktif gitu? Atau mereka menghasilkan lebih banyak produk-produk yang sangat variatif, yang kemudian memang sampai berkembang ke wilayah pemasaran yang luas. Kalau Ibu bisa membuat komparasi nih antara 5 balai besar itu, 5 pulau besar. 5 pulau besar ya. Mm-mm. Sebenarnya setiap pulau punya punya keunikan tersendiri. Misalnya saya dari timur yang Iya, Maluku Papua, itu keunggulannya adalah dengan minyak-minyakan, minyak kayu putih, produk minyaknya ya. produk minyaknya itu yang apa ya sudah tidak diragukan lagi lah kita semua sudah Mm-mm. merasakannya kemudian untuk wilayah Kalimantan itu adalah untuk kerajinan-kerajinannya kerajinan-kerajinannya yang berupa manik-maniknya itu juga sudah sampai ekspor. Kemudian untuk Sulawesi jangan lupa kalian punya hutan adat itu dengan tenun daripada teman-teman yang Kajang itu malah ada tokonya sampai di Bogor. Oh, luar Kemudian biasa. untuk di Sumatera itu Hah? dengan produk-produknya juga, misalnya Sumatera, Jawa, Bali, Nusra, ini sudah mulai karena ini sudah mulai dengan keberagaman tadi dengan Mm-mm. wisatanya karena memang kalau dari Jakarta gitu kan nggak mahal ya kalau kita mau berwisata ke Maluku Papua mahal
Di Kalimantan tuh ada lokasi wisata yang sangat menarik juga, tapi kan pasti mahal ke sana kan. Jadi kalau untuk Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara ini juga sudah berkembang dengan wisatanya. Sumatera ada Belitung, Mbak Monica mungkin pernah Iya. dengar. Bahkan Belitung itu kami salah satu role model kami untuk integrated area development-nya. Jadi lokasi wisatanya terintegrasi dan ini adalah contoh bentuk sinergi bahwa dengan Belitung untuk IAD ininya bukan dari kehutanan tapi dari Kementerian Pariwisata. Bagaimana mereka mempromosikan wisata-wisatanya. Demikian. Kemudian eh, Bali, Nusa Tenggara dengan wisatanya jangan ditanya ya. Jawa Tengah Sudah dengan sangat Jogja maju. dengan empon-emponnya. Bahkan wisata Jogja yang Kali Biru sebelum pandemi Kulon itu Progo ya. iya, itu sebelum pandemi itu eh, apa ya kalau saya bilang pionirnya selfie di sekitar sana. Bahkan Bener. sekarang bukan KUPS pun sudah mencoba membuat lokasi-lokasi seperti Ya. itu. Ya. Di sana sih Jadi banyak sekali ya untuk tempat-tempat wisatanya. Kayaknya mungkin setiap bulan tuh ada yang buka baru. iya betul sekali Jawa, Jawa, Bali, Hmm. Sumatera karena yang eh, banyak kan yang berwisata orang Jakarta ini kan murah gitu loh. Padahal kalau kita ke Kalimantan, tapi ya memang itu juga bagus sekali, indah sekali di sana. Tapi memang kosnya juga lebih mahal. Apalagi kalau kita ke Papua ya Mbak ya, Iya, itu sangat. juga menarik sekali. Iya, Ibu, kalau berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Ibu nih dari Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Ditjen PSK dan juga Ditjen PSKL ya, itu kapasitas perempuan yang telah menerima izin perhutsos kan sudah cukup memadai ya Bu untuk mengelola sumber daya hutan. Atau kira-kira menurut Bu Erna ini masih perlu ditingkatkan lagi? Dan kira-kira, Saya catur endah Mbak, Mbak Erna oh, masih di, karena biasanya saya, ngurusin PUG Mbak Erna. oh iya maaf maaf, Ibu Gak Enda. apa-apa, gak apa-apa. Ya, tadi juga ada Ibu Erna kan di sini ya, Mbak Erna, Iya, sorry. betul-betul. Ya, Ibu, dan kira-kira kapasitas perempuan yang dinilai masih rendah itu di wilayah apa saja sih, di aspek apanya yang perlu ditingkatkan? Untuk kapasitas perempuan biasanya yang perlu ditingkatkan adalah eh, kreativitasnya ya. Jadi Kreativitasnya. sebagian besar perempuan yang di perhutanan sosial ini adalah berusaha di tengah sampai hilir. Jadi kalau saya bilang bapak-bapaknya yang mengolah, yang menjualnya, kemudian membuat produknya biasanya adalah kaum perempuannya. Jadi kreativitasnya seperti ketika mereka membuat manik-manik, bagaimana manik-manik ini uh, bisa mempunyai pasar yang tidak hanya, misalnya saya ambil contoh Kalimantan Barat, tidak hanya di Kalimantan Barat, tapi bisa diterima seleranya oleh oleh nasional. Jadi untuk kreativitasnya segala macam dan juga kalau untuk biasanya nih pengalaman mereka masak pintar gitu. Cuman untuk packagingnya, nah inilah butuh bantuan kaum teman milenialnya. Iya. Jadi perempuan di sini sebenarnya kalau yang untuk ibu-ibunya itu, saya bilang kapasitasnya. Bahkan ketika mereka mau menggambar, saya pernah ada pelatihan di salah satu kota, itu dengan sengaja anaknya yang mahasiswa diajak karena apa? Ini biar gimana sih memasukkan digital marketing nih eh, di HP kemudian. Di Terus aplikasi gimana handphone. nih gambarnya? Jadi eh, milenial ini sebagai apa ya fasilitator daripada ibu-ibu yang seumur-umur saya gitu kan ya, yang agak-agak gaptek. Ini juga kalau kita memaksakan yang ibu-ibunya untuk apa ya tadi peningkatan Bikin kapasitas desain. dengan bikin desain itu akan lama. Sehingga Iya. inilah kaum milenial, teman-teman milenial, akhirnya si anak ini bawa teman-temannya, Mbak. Hmm, Jadi yang tadi saya bilang, tidak hanya keluarga KUPS, tapi bawa teman-temannya untuk mendesainkan. Untuk jualannya, bawa teman-temannya sampai ke hilirnya. iya.
Jadi Biasanya memang peningkat anak-anak muda itu yang jago ya bikin desain, iya terus betul. Jadi packagingnya kayak apa. Brandingnya jadi Bu, branding juga butuh skill. brandingnya itu juga Iya. butuh skill. Kalau saya paksakan hanya ke kelompok KUPS yang rata-rata sudah seumuran saya ini, itu jalannya kayak siput nanti. Jadi mau nggak mau dengan Tetap milenialnya. harus ngajak anak muda ya. Kalau anaknya laki-laki, ada juga yang bawa temannya perempuan, gitu kan. Oh, Jadi kalau milenial inilah kita bangga ya dengan teman-teman milenial ini karena apa? Kadang-kadang mereka karena sering mengikuti perkembangan teknologi, lompatannya itu jauh, ide-idenya itu sangat sangat jauh dan eh, itulah yang influencernya, penghubungnya antara KUPS ini adalah kaum milenial ini. Karena apa? Produk-produk KUPS ini tidak akan dikenal kalau tidak kita pasarkan, tidak kita kenalkan dengan cara kekinian. Saya katakan dengan cara kekinian. ya. Kalau masih dengan cara yang lama, itu akan sangat sangat lama. Saya punya teman yang agak anti, teman KUPS yang agak anti seperti itu, um, percaya diri dengan produknya zaman dulu, Ah, dari dulu laku dicari, mm, tapi dengan adanya kendaraan lama-lama tergerus dan akhirnya mau untuk mengikuti, memegang HP anaknya. Jadi kadang-kadang, eh, tapi kami juga tidak berhenti terus ini milenial, tidak. mm, Kami mengadakan pelatihan-pelatihan juga kepada anggota KUPS-nya yang sudah cukup berumur. ya. Mereka memakai HP anaknya yang milenial tersebut. Seperti Jadi itu. tetap pelatihannya harus menjangkau semua kalangan ya Bu ya, sesuai Iya, dengan betul. kemampuan dan kapasitas masing-masing. Kalau strategi dari Direktorat Ibu ini gimana Bu? Bisa menggerakkan terutama kaum perempuannya dan terutama perempuan milenial ya untuk lebih buka usaha di bidang agroforestry di kawasan Perkutsos. Strateginya adalah tadi kami mengenalkan bisnis proses daripada perhutanan sosial ini dari sampai hulu sampai hilir, artinya agar mereka terbayang ketika menjual ini sampai olahan sampai akhir. Nah, Ya. kemudian ketika ada pelatihan-pelatihan dan ada manfaatnya juga pandemi ini. Jadi seperti ini kita bisa bertemu lewat Zoom. Jadi kadang pelatihan-pelatihan itu kita adakan lewat Zoom ataupun sekarang melalui hibrid. Jadi ada yang bisa langsung dan juga bisa tidak langsung. Dan beberapa pelatihan juga kalau di hibrid di lapangan kami tidak kami membuka peluang juga untuk mereka mengajak putra-putrinya, teman-temannya untuk belajar. Bahkan karena keterbatasan kami selalu menekankan bahwa pelatihan ini semacam TOT, Training of Trainer. Jadi yang sudah mendapatkan pelatihan dari kami harus bisa mengajari yang ke belakang. Bahkan pernah dalam satu pelatihan kami agak agak apa ya saklek sedikit. Kami bilang kami akan mengadakan pelatihan misalnya branding. Yang dikirim adalah anggota KUPS yang di bawah 30 tahun. Saya bilang, 2 orang. Yang satu adalah yang sesepuhnya. Karena apa? Kadang-kadang di dalam kelompok, ketika berbicara, ini yang milenial agak kurang dipercaya. Ya. Sehingga ketika pelatihan kami minta didampingi dengan yang sesepuhnya. Oh Karena apa? iya. Yang orang tua ini adalah untuk dipercaya, yang milenial ini adalah untuk menyerap teknologinya. Jadi strategi kami juga tidak kaku strategi seperti ini, tapi kami selalu mengupdate strategi-strategi ini sesuai dengan perkembangan zaman. Dan Melakukan inovasi-inovasi ya Bu ya, iya, biar lebih inovasi-inovasi menarik. terbaru ini harus karena apa? Ini harus sampai tingkat tapak. Betul. Padahal kami keterbatasan daripada kami di direktorat, di balai, bahkan pendamping-pendamping ini juga mengalami keterbatasan. Dan sekarang kami mencoba membuat tadi untuk digital marketing pelatihan kan hanya berapa? Kami punya loh Mbak buku saku bagaimana digital marketingnya.
dan sudah ada apa namanya, kalau istilah milenial itu HTTP-nya. Terus kami punya buku saku bagaimana sih membuat rencana kelolanya. Jadi bisa dipelajari. Inilah yang butuh teman-teman milenial misalnya mengupload dan membantu orang tuanya untuk KUPS-nya. Jadi strateginya juga dengan inovasi baru itu kita mencoba dengan digital untuk apa? Menjangkau lebih luas lagi. Ya. Apalagi dengan pandemi ini kan dengan Zoom-Zoom seperti ini, ketika diterangkan mungkin kan diterangkan baru didengarkan. Untuk mencernanya butuh lama. Nah, kita siapkan nih modulnya secara digital. Kita siapkan sehingga bisa naik. Dan di balai kami juga menyiapkan semacam ada apa ya, hotline. Kalau pengaduan hotline, artinya kalau masih perlu bertanya, silahkan untuk bertanya. Walaupun tadi mungkin masih manual juga bertanya secara WA. Ya. Dan itu nanti akan kita siapkan. Saya mimpinya mimpinya itu ingin membuat semacam seperti proses pembelajaran sekarang kayak ruang guru di mana petani KUPS ini bisa bertanya dan ke pendamping-pendamping dan juga ke misalnya masalah agroforestry ada hubungan dengan pertanian, ke teman-teman pertanian juga bisa ditanya. Semacam seperti itu. Nah, kalau tadi kan memang perlu mengajak ya Bu, misalnya dari Kementerian Pertanian atau mungkin Kementerian Desa dan kementerian-kementerian terkait. Nah, dari awal ini memang sudah direncanakan menggandeng mereka, pihak-pihak yang bisa diajak kolaborasi, entah itu dari kementerian, lembaga, pelaku usaha, atau dari akademisi, atau memang sambil jalan saja Bu dalam prosesnya ini melakukan kolaborasi dan sinerginya. Atau dari awal sudah diajak gitu, diajak gabung, digandeng. Dua-duanya Mbak. Oh, Jadi dua-duanya. strategi ini tidak putus-putus. Jadi untuk percepatan kita tuh juga membuat satu role model yang tadi saya ceritakan seperti IAD Integrated Area Development. Jadi ketika kita ingin mengembangkan mengembangkan suatu untuk meningkatkan produk dari KUPS menjadi skala nasional, ini kan harus ada proses hilirisasi juga. Nah, ketika kita ada potensi seperti itu, kita mengajak dari awal nih kementerian-kementerian. Tapi juga di tengah jalan, misalnya ternyata kita butuh untuk dari Kementerian Koperasi nih misalnya, untuk penguatan koperasinya. Bahkan kami juga sudah bersinergi dengan koperasi, bagaimana sih KUPS kami nanti ini menjadi UMKM. Minimal yang kami tawarkan, yang gold ini bagaimana untuk nantinya bisa menjadi UMKM. Itu sambil jalan juga. Dan juga dengan off-taker juga, misalnya salah satu contoh kami dengan Kementerian Pertanian, mereka ingin swasembada buah. Oke, menanam durian dengan agroforestry. Bibitnya dari teman pertanian untuk menjaga kualitas produknya. Tapi teman pertanian mempunyai syarat. Kami harus ada dengan off-takernya si A agar hasilnya sesuai dan off-takernya ini mau untuk menjadi off-taker jualnya nanti di situ. Itu dari awal. Tapi ada juga yang ketika produknya sudah kayu putih banyak, oh ada off-taker, bisa nggak membeli produk kami? Itu untuk yang di akhir. Kemudian teman-teman untuk izin sertifikasi misalnya madu, ini kadar airnya terlalu banyak gitu kan. Oh iya, berarti kami harus kerjasama dengan lembaga ada yang uji yang madunya seperti itu. Jadi strateginya semua strategi kita coba jalankan. Karena tadi lebih efektif. kita benar-benar dari tingkat tapak, Mbak. Oke. Benar-benar sampai dari tingkat tapak dan bagaimana mengenalkan mereka sampai ke hilir. Nah, yang bikin saya penasaran nih Bu, memang kalau dari awal kan pasti digerakkan ya biar banyak perempuan-perempuan yang terlibat dalam kegiatan pengembangan usaha ini. Tapi kemudian gimana Bu cara maintaining mereka nih biar terus semangat, biar terus melakukan inovasi, terus menciptakan produk-produk yang kreatif gitu Bu sampai ke
pemasaran yang jauh lebih luas itu gimana, Bu? Karena kan katanya lebih mudah memulai, tapi mempertahankannya ini yang lebih sulit. Betul, betul, betul sekali. Itulah kembali lagi ke awal. Kita membuat satu klasifikasi tadi, Mbak. Jadi ketika memulai semangat, mereka bisa menyusun rencana, membuat menjadi silver, kemudian bisa usaha gitu kan. Kemudian terhantam pandemi, Ya. langsung berhenti semua. Mereka turun lagi ke silver. Jadi Hmm. kita berusaha ada satu monitoring yang tadi di aplikasi kami untuk memonitor yang tadi juga pendataannya kita update tiap 6 bulan sekali. Apakah ada yang turun grade nih? Nah, nanti yang turun grade ini ada apa gitu kan? Nah, itulah yang perlu apa ya? Kemudian kita coba cari tahu ada apa dan kita coba fasilitasi. Kalau tidak bisa dengan kita langsung, dengan balai, atau dengan tadi teman-teman NGO, dengan teman-teman Civitas. Karena ada pengalaman dan kita ajari mereka juga untuk kerjasama. Karena kita mengurus kembali lagi kapasitas adalah kapasitas SDM ya. Ya. Kita pun juga harus di-recharge lagi. Artinya pelatihan-pelatihan ini sangat sangat perlu dan kadang-kadang melalui Zoom ini kita bisa membuat pelatihan. Kami kadang pelatihannya per komoditi, Mbak. Oke. Misalnya pelatihan untuk apa? Kopi atau madu. Nah, nanti kumpul nih kopi dari mana-mana. Dan ini Hmm. saling bercerita di antara mereka. Hmm. Karena jangan Saling salah, sharing ya, iya, perkembangan para usahanya petani sudah ini sampai mana. punya trik-trik yang penting dan oh saya jualannya di sini, saya memasarkannya di sini. Itu juga salah satu metode bagaimana kita untuk menggerakkan gairah. Dan salah satu untuk tadi penguatan ekonominya, kalau saya ketinggalan adalah kami melalui dengan klaster komoditi tersebut. Karena kalau tidak dibuat klaster komoditi, komoditinya misalnya saya hanya jualan apa misalnya madu ataupun Ya. kopi. Nah, off-taker ini kan perlu jumlah yang besar, sehingga perlu satu klaster komoditi di mana kualitasnya sama. Dengan kopi kami sudah mulai mencoba untuk membuka ekspor Hmm. dan sudah kita bawa juga dan mereka tertarik misalnya salah satu kopi yang kami bawa kopi kerinci, Ya. uh, mereka tertarik, wah ini menarik, ini bagus, bisa nggak, bisa kirim berapa kontainer gitu kan. Kita menjawabnya AIU karena apa? Kita kecil gitu loh. Nah inilah Iya. kemudian beberapa Karena off-taker permintaannya yang sudah besar sekali ya, sudah sudah besar. lumayan. Hmm. Sehingga salah satu kebijakan strategi kami adalah dengan membuat satu cluster komoditi. Nanti untuk apa penyamaan dari kualitasnya Hmm. yang bisa diterima oleh pasar. Sehingga pertemuan-pertemuan juga kalau kami istilahnya temu usaha ya, itu adalah untuk membangkitkan semangat, ide dan kreativitas. Berarti Seperti dalam itu. dalam pertemuan itu orang bisa saling sharing, saling berbagi Iya, testimoni mengenai kesuksesan usahanya. Terus kemudian juga mungkin bisa membagikan tips-tips ya Bu, gimana caranya iya biar naik betul. ke Iya, tahap platinum itu yang paling tinggi. Dan itu biasanya iya. pertemuannya seberapa sering Bu dilakukan dari berbagai KUPS ini? Eh, tergantung kondisi lagi karena Oh, keterbatasan ya. tergantung mereka ya yang Artinya mengusulkan apa begini, gimana? iya, artinya kalau kami dari pemerintahan ini kan ada keterbatasan SDM-nya, Iya. jumlahnya, ada keterbatasan anggarannya, Mm-mm. sebagaimana ini. Sehingga selain dengan yang formil kami, Mm-mm. kami ini juga ada pokja-pokja nih Bu, Mbak. Jadi pokja di tingkat provinsi, kabupaten, bahkan kami juga ada TP2PS-nya. Ya. TP2PS ini juga melibatkan teman-teman NGO. Artinya strategi-strategi kami sebarluaskan kebijakan-kebijakan kami sehingga ini bisa direplikasikan oleh yang teman-teman yang lain. Mm-mm. Misalnya contoh kami dari pusat membuat satu pelatihan digital marketing Ya. karena di pusat lokasinya yang Jawa Bali. Kemudian teman dari Kalimantan juga ingin, akhirnya mereka membuat. Tentunya
dicari nih pengajar lokalnya apa dari mana atau mana. Bahkan dengan era Zoom seperti ini, pengajar juga mau datang lewat dengan Zoom. Eh, Intinya di dalam melaksanakan program perhutanan sosial ini adalah kami menguatkan networking dan jejaring, Mbak Monica. Karena Iya, ini iya, iya. sangat penting, networking dan jejaring, baik itu jejaring di antara kami yang mendampingi mereka maupun jejaring di antara mereka. Jadi di grup WA saya ini ada WA misalnya kewirausahaan, kemudian ada WA kopi, jadi khusus ngomongin kopi aja gitu loh. Eh, jadi kadang-kadang saya mendengarkan apa ya celotehan-celotehan Iya. teman-teman ini yang sangat Tetap menarik. memantau ya, Bu, bagaimana Iya, perkembangan di lapangannya. walaupun tidak bisa 100% karena itu tadi kami sedang update terus nih aplikasi-aplikasi yang Iya. kami ada, tapi minimal mendengar atau didengar. Nah, media-media komunikasi inilah yang kita tingkatkan, baik itu tadi melalui WA, melalui pertemuan, melalui aplikasi, kadang juga melalui berita-berita. Jadi luput dari kami, dari balai, dari teman-teman pendamping, tapi ketemu nih sama teman-teman media Iya. bahwa mereka membutuhkan ini. Itu eh, itu adalah semacam proses semuanya ya, karena tadi kadang juga sinyal juga susah di daerah, Di daerah sehingga tertentu. kami juga eh, ingin juga bekerja sama nih dengan Kominfo dalam big datanya agar sampai ke ujung sana. Karena ada pengalaman teman saya nih, Bu, saya digital marketing nih, tapi di gunung nggak nyampe gitu kan, sinyalnya gimana Bu gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi Itu akhirnya menjadi problem tersendiri ya, Bu. problem tersendiri. Akhirnya ya tadi dengan membuat klaster beberapa KUPS, ya udah buat Pak turun ke kecamatan, kumpul. Akhirnya jadi satu kayak semacam outlet kecil lah, outlet kecil untuk mereka untuk berusaha karena ya tidak bisa langsung pengirimannya. Iya, iya, iya. Ini padahal Demikian. bagus sekali ya programnya. Tapi ada nggak sih Bu sebenarnya kebijakan atau anggaran khusus tidak hanya dari KLHK nih, tapi juga pemerintah daerah, provinsi, kemudian tingkat kabupaten sampai bahkan ke pemerintahan desa itu sudah menyiapkan Bu untuk akselerasi dari program ini. Sudah beberapa. Sudah ada ya? Eh, jadi kan tadi saya sampaikan bahwa program perhutanan sosial ini sudah menjadi program nasional. Mm-mm. Bahkan di Kementerian Desa ini setiap tahun mengeluarkan satu macam permennya di mereka Mm. untuk penggunaan dana desanya. Salah Oke. satunya bahwa anggaran dana desa bisa dilakukan untuk membantu program perhutanan sosial sarana prasarana, Ya. khususnya untuk kepentingan desa tentunya ya. Kemudian untuk pemerintah daerah juga eh, kami juga sudah mulai ada beberapa yang memasukkan anggaran APBD-nya untuk program perhutanan sosial. Bahkan sudah ada SE Mendagri juga, Mbak Monica, surat edaran Mendagri ke gubernur seluruh Indonesia, ke bupati seluruh Indonesia, untuk mensinergikan program-program di daerah mereka dengan lokasi-lokasi KUPS. Dan di tingkat nasional kita ada POKJA, kelompok kerja percepatan, Mbak, percepatan perhutanan sosial. Ini langsung ditandatangani oleh eh, Kemenko Marves, jadi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Ini melibatkan tidak hanya kementerian, lembaga, bahkan perguruan tinggi. Makanya di perguruan tinggi sekarang dengan Merdeka Merdeka Belajar Kampus Merdeka KKN ini sudah di lokasi PS, Mbak. Jadi seperti itu, bahkan ada program-program mereka yang perhutanan sosial ini menjadi satu lokusnya. Harapannya ada salah satu contoh juga milenial ini eh, yang mereka kuliah di kota, kemudian mereka kembali ke kampung, akhirnya
mereka membuka membantu bapaknya dengan bertani, kembali bertani. Kemudian tadi dengan milenialnya, bisa mengupdate, oh ini menanam, misalnya menanam jeruk. Kemudian dengan keilmuannya dia akhirnya dengan universitas-universitasnya, jeruk yang bagus seperti apa. Kemudian dia kombinasikan dengan membuka warung. Dan dia kumpulkan anak-anak muda di sekitar itu. Biasa anak-anak muda membuat website-website gitu ya Mbak ya. Iya. Website-website itu kemudian mereka menggerakkan. Akhirnya anak-anak muda di kabupaten itu tidak ada yang mencari pekerjaan di kota. Jadi mereka sudah mengerjakan itu. Dan tadi bapaknya di kawasan hutan, sehingga ketika bapaknya ketemu dengan saya, mereka bangganya gini, saya yang menggaji anak-anak saya itu Bu, gitu kan. Itu dari saya. Tapi sudah ada belum Harapannya, Bu pendataannya? Maksudnya apa? contoh-contoh real semacam itu. Jadi anak-anak kampus yang kuliah di kota, tapi mereka mau kembali ke desa dan mengembangkan usaha-usaha di daerahnya. Ada Ada beberapa. ya, Jadi ada itulah yang pendataannya kita ya. buat kita sering menggerakkan satu yang kita namakan role model. Jadi role model ini agar bisa ditiru oleh Ya. daerah-daerah lain. Tentunya tidak sama persis, tapi tergantung daripada lokasi-lokasi tersebut. Kemudian juga dengan misalnya tadi yang saya contohnya Belitung. Iya. Kemudian dengan Lumajang ada juga satu model untuk integrated areal development-nya, bagaimana pemerintah daerahnya langsung, sehingga ada anggaran dari pemerintah daerah untuk menggarap lokasi itu, sehingga di Lumajang itu sudah menjadi satu role model. Misalnya susunya sudah langsung dengan produsen susu nasional, seperti itu. Jadi dan kita ingin mengembangkan juga terus Ya. kebijakan dari Dijen PSKL, membuat role model yang memang masih jarang. Minimal kami bilang satu provinsi satu contoh, satu kabupaten satu contoh. Nah ini Ya. mulai bergerak, artinya dengan role model itu adalah tadi jejaring atau sinergi berbagai pihak untuk bisa melaksanakan. Dan mereka Bahkan penting yang sekali ya sebagai influencer-influencer agar iya, lebih bisa mempengaruhi daerah-daerah nah lainnya. influencer inilah yang kita mengharapkan teman-teman milenial ini, Mbak, Role untuk modelnya kebanyakan milenial, influencer-influencer. Bu. Apanya? Yang role modelnya kebanyakan milenial ya. Kalau role Siswanya. model itu KUPS, role Oh, model itu adalah KUPS-nya. KUPS. Hanya yang influencernya ini adalah yang milenial itu nanti yang menceritakannya, gitu loh. Oke. Yang menceritakannya, bahkan mereka ikut. Gitu. Seperti di Sulawesi Selatan sedang akan dikembangkan nih dengan perguruan tinggi, misalnya Teknopark. Kenapa kok role modelnya Teknopark? Ya artinya mahasiswa belajar di sini, teknologinya di sini. Jadi KUPS kami akhirnya menjadi satu macam lokus Oh. untuk secara tidak langsung muncullah pertumbuhan ekonomi regional yang di desa, yang berdasarkan komoditi, berdasarkan ini, sehingga muncul potensi-potensi yang baru. Nah inilah yang KUPS-nya ini juga harus mau nggak mau mengikuti zaman. Ya tadi fasilitatornya adalah anak-anak muda itu yang sebagai influencer. Harus terlibat ke teknologi ya, Bu, ya, agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga. Iya, betul. Bahkan yang terbaru ini saya bilang kalau kemarin kita kenal dengan revolusi industri 4.0, rupanya walaupun masih dimulai di perguruan tinggi, sekarang sudah mulai ke society 5.0. Artinya bahwa kita juga harus melek teknologi nih. Iya, Jadi saya sangat. juga ingin KUPS saya juga sudah melek teknologi. Bahkan kita sudah mulai ada e-learning, Mbak Monica, walaupun bukan di Luar saya. biasa. Iya. E-learning bekerja sama dengan teman-teman di Pusdiklat kami, waktu tahun 2020 itu sampai 3.000 petani. Seminggu mereka e-learning
menggunakan tadi HP anaknya, pemahaman-pemahamannya dikasih PR, bisa juga rupanya. Jadi pengenalan-pengenalan itu yang selalu kita uh, ajarkan, fasilitasi tentunya kolaborasi dengan berbagai pihak. Dan kalau selama ini Bu, kira-kira apa sih yang menjadi hambatan atau faktor faktor yang memang menghambat ya upaya penguatan ini bagi perempuan dalam pengelola kawas apa pengembangan usahanya itu, Bu? Tantangannya itu Hambatan apa? pertama kalau saya boleh bilang adalah Iya, informasi ya. Tadi akses saya bilang terhadap peran informasi media, ya. akses terhadap informasi. Jadi itu yang harus tadi, bahwa KUPS itu juga harus siap menerima informasi, informasi seperti apa sehingga oh ada pelatihan ini, ada pelatihan itu. Karena yang kedua adalah lokasi mereka, informasi itu karena apa? Lokasi-lokasi PS ini hampir sebagian besar itu di daerah remote. Jadi saya boleh bilang hampir sebagian besar di daerah remote yang tadi minim informasi, akses ke sananya juga susah. Sulit. Sehingga, nah untuk potensi usahanya kadang kita membuka peluangnya adalah tadi kearifan lokalnya sehingga orang datang ke lokasi. Kemudian hambatan ketiganya adalah kapasitas dari SDM-nya, di mana sebagian besar KUPS kami itu uh, usianya adalah di atas 50 ya, 50. dan berpikirnya juga masih subsisten, masih sangat tradisional. Itu yang menjadi tantangan besar juga, apalagi untuk apa ya? Kalau saya boleh bilang perempuan atau ibu-ibu itu kan lebih sibuk ya dari bapak-bapak. Dia udah kerja, dia kerja lagi di Benar. rumah sehingga kadang-kadang tadi males lagi mendengarkan satu informasi baru lagi nih, apa Iya, lagi iya, gitu iya. kan. Itu yang apa ya, perlu penguatan-penguatan eh, kepada apa perempuan-perempuan KUPS. Tapi kalau yang KUPS-nya ini anak-anak muda, woi jangan ditanya, keren-keren gitu kan. Bahkan eh, waktu itu ada yang pengurus koperasi sudah bisa mengadakan acara, walaupun acaranya mengundangi saya diundang di tingkat kecamatan, tapi mereka bangga dan saya juga salut, tingkat kecamatan mereka sudah bisa meniru seperti acara-acara kami di kantor. Wih, Waktu itu masih belum udah jago pandemi ya. gitu kan. Udah jago, padahal letaknya agak di gunung, Mbak. Oh, cukup Jadi militan berarti Bu anak mudanya. itulah peran-peran perempuan, dan itu ya anak-anak uh, masih baru lagi sambil kuliah, libur gitu kan. Iya, iya, Terus, ayo bikin Pak, tak kegiatan. bantuin, seperti itu. Jadi itu yang menjadi apa ya, hambatan ya, tiga besar. Dan di samping untuk peningkatan ekonomi daerah hilir adalah tadi keterampilannya. Jadi kapasitas kapasitas SDM ini yang tidak bisa juga diukur dengan waktu setahun selesai 2 tahun, tapi Iya, iya. harus, sehingga kami membuat, kembali lagi ya, kami membuat klasifikasi itu bukan artinya ketika sampai platinum selesai juga, maksudnya sampai gold selesai tidak kami fasilitasi, nanti mereka kan turun lagi nih. Jadi kita berusaha menjaga apa ya, menjaga Semangat. spirit Iya. ya, menjaga semangat semangat mereka untuk mengelola kawasan hutan dengan menerapkan prinsip tadi, hutan lestari, lingkungan terjaga. Dan Ibu kira-kira nih, menurut Ibu apa sih yang perlu dilakukan agar mereka lebih terus bergerak, terus semangatnya terjaga, dan pengembangan inovasi juga kreativitasnya bisa lebih canggih lagi? Itu gimana menurut Ibu? Ada pesan-pesan nggak buat para pelaku usaha ini, KUPS-KUPS-nya? Uh, untuk para pelaku usaha, kalau saya boleh bilang kembali lagi adalah uh, kreativitas itu tetap pertama, semangat ya harus dijaga. Semangat harus dijaga, kemudian uh, kreativitas untuk uh, adaptif, artinya kondisi seperti apa kita harus menyesuaikan, dan saya nggak bisa
bohong, artinya paling adaptif itu sebenarnya adalah kaum perempuan. Oh, Paling iya. bisa menyesuaikan keadaan itu perempuanlah yang utamanya. Jadi ketika kondisi seperti ini harus seperti ini. Jadi kreativitas adaptif dan mau berkolaborasi. Ketika mau kolaborasi artinya tadi ketika dengan semangat, karena kami juga keterbatasan, ketika mendapatkan pelatihan ini diajarkan ke teman-temannya yang lain, sehingga apa ya, pelatihan ini menjadi satu yang eh, keberlanjutan, jadi tidak berhenti di situ. Bahkan kami juga memulai juga sekarang apabila ada pelatihan dengan atau pertemuan atau ini kami coba apa ya, rekam atau kami coba YouTube-kan, sehingga nanti bisa untuk teman-teman KUPS lagi yang belum sempat diundang, yang belum sempat dan ini kadang-kadang membangkitkan semangat juga. Dan tadi dengan pertemuan-pertemuan komoditas di komunitas mereka sendiri itu juga membuat semangat mereka, dan tidak lupa ya pendamping-pendamping ini yang harus apa ya, lincah mencarikan informasi. Karena kalau informasi langsung ke KUPS itu yang tadi itu hambatan terbesar. Nah, pendamping-pendamping inilah yang mencarikan informasi. Pendamping ini tidak hanya pendamping yang mendampingi mereka sehari-hari, bahkan saya selalu bilang bahwa ke teman-teman saya juga bahwa kita-kita ini semua juga adalah pendamping ke mereka untuk menyampaikan informasi. Kemudian ke teman-teman saya yang lain yang di luar, kepada off-taker juga, Bapak-bapak Ibu ini juga pendamping. Bahkan izin cerita sedikit, kemarin dari Festival Pesona Kopi, saya tidak mengundang, tapi rupanya sudah tersiarkan. Ini ada cerita, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu datang. Rupanya ibu itu adalah, misalnya saya boleh bilang, perwakilan BI di Banten. Itu langsung mengontak saya, Ibu, saya punya dampingan di Banten, bagaimana ini bisa ikut. Itu luar biasa, saya terharunya bahwa hanya karena rapat di Jakarta dia sempatkan mampir dan kemudian aktif, dan akhirnya bertemu walaupun karena masih Omikron ya, kami lewat Zoom, dan petani KUPS yang udah berapa lama tidak saya kunjungi seneng juga ketemu, dan dari BI-nya komitmen untuk mengadakan pelatihan untuk membantu seperti itu. Jadi dukungan atau sinergi para pihak ini sangat ditentukan, karena KUPS ini bukan hanya pekerjaan KLHK, Ya. tapi adalah kita bicara masyarakat, artinya adalah pekerjaan kita semua. Ini yang tidak hentinya saya selalu bilang, dukungan untuk sinergi dan kolaborasi, Kolaborasi. ya sinergi dan kolaborasi yang harus kita lakukan. Mungkin demikian ya Mbak Monika. Iya, iya, iya. Apalagi kan sekarang karena memang teknologinya juga sudah cukup baik ya, Bu. Dengan pelatihan lewat Zoom atau YouTube, itu kan bisa lebih tersebar lagi ya, agar lebih banyak lagi Iya, yang betul. terinspirasi. Aduh, Iya, seru banget nih, Ibu. Terima kasih ya, Bu, atas sama-sama. bincang-bincangnya dengan Ibu Enda, dengan tema yang kita angkat pada pagi sampai siang hari ini ya, mengenai penguatan ekonomi perempuan dalam mengelola wilayah perhutanan sosial. Dan tadi Bu Enda sudah cerita sangat banyak berdasarkan pengalamannya, pendampingannya, bahwa banyak sekali kisah-kisah inspiratif nih dari para pelaku usaha KUPS yang di bawah Direktorat Ibu Endah yang melakukan kerja-kerja sangat baik ya Bu, kerja-kerja untuk melakukan peningkatan ekonomi bagi masyarakat di sekitar perhutanan sosial. Dan saya juga terima kasih sekali kepada Pokja PUG KLHK yang telah menyelenggarakan acara ini bersama dengan The Asia Foundation, juga kru beritabaru.co, dan sehingga diskusi kita, perbincangan kita dengan Ibu Endah bisa terlaksana. Dan semoga dengan cerita dari Ibu Endah ini bisa lebih banyak lagi mempengaruhi, menginspirasi, memberi semangat kepada para pelaku usaha, terutama yang perempuan, untuk menggerakkan ekonomi tidak hanya bagi keluarganya, tapi juga bagi masyarakat di sekitar perhutanan sosial. Dan saya terima kasih sekali lagi ya Ibu Endah, Ibu Catur Endah. Sama-sama, terima kasih Mbak Monika dan juga Bapak Ibu yang lain. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan yang tidak kami sengaja.
Tidak ada Assalamualaikum Ibu, seru banget. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para penonton juga yang telah mengikuti program kami dari awal hingga akhir acara. Nanti akan kami tampilkan juga di YouTube beritabaru.com. Kalau gitu saya Sarah Monika pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dalam diskusi-diskusi selanjutnya dengan tema-tema dan narasumber yang tidak kalah menarik dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil dan setara. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih. salam Ibu.